uniknya bisa self maintenance. Jadi bisa auto cleaning. Misalnya kita set nih 6 jam atau 7 jam. Jadi misalnya tinggal 2 hari 3 hari itu udah bisa cleaning sendiri. Print biasa ada beberapa tipe printer yang bisa dikerjakan kayak kalau dalam alat dia butuh 6 ya buat modifikasi lagi 6 channel, 2-nya itu LCD digunakan untuk white atau putih anak base. Nah tetap digunakan untuk software untuk untuk mencetaknya gitu. Jadi pertanyaan maintenance-nya, nah ini ya. Oke, hari ini saya lagi di pameran dari DAG Printer, launching printer DTF Epson P6000. Oke, nah di sini saya sudah dengan Pak Benny Mulya atau yang dikenal dengan Pak Iben. Pak Iben, gimana mesinnya? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Oke. Silakan. Untuk P6000 sendiri sebetulnya kita sudah nunggu ya Om Julius, artinya si P6000 itu dibekali dengan capping yang independence gitu. Dia ada 5 gitu. Artinya itu menjadi kelebihan dibanding dengan printer DTF lainnya gitu. Artinya DTF lainnya kita ngomong ya branding China lah, karena ini betul-betul ya dari pabrikan Jepang kita modifikasi juga tentunya. Nah itu ada setiap capping itu ada 5. Jadi kita bisa cleaning misalnya merahnya aja atau bagian putihnya aja itu bisa kita lakukan. Udah gitu dia uniknya bisa self maintenance. Jadi bisa auto cleaning. Misalnya kita set nih 6 jam atau 7 jam. Jadi misalnya tinggal 2 hari 3 hari itu udah bisa cleaning sendiri. Gitu. Terus juga ada beberapa yang kita set, artinya ini bisa chipnya gimana nih segala macam, itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum gitu. Tapi kita udah riset itu semua, artinya kita pakai baking system. Kita baking system itu jadi tinta kita tinggal tuang aja gitu. Jadi tanpa mengkhawatirkan tentang gimana riset chip segala macam, kita udah ke arah situ. Dilengkapi juga dengan LED di depannya bisa untuk kontrol. Dilengkapi juga LED. Di dalam ini sebetulnya ada kamera Om Julius. Jadi kita bisa ngelihat hasil cetaknya juga. Terus juga ini juga dilengkapi juga sih sebetulnya, ini built-in tambahan si printer ini yang kita sediakan buat teknisi. Misalnya ada trouble segala macam, kita bisa telepon nih ke printer ini. Bila trouble segala macam, teknisi bisa calling ke unitnya langsung gitu. Pakai handphone nih? Iya, handphone ke unit ini. Kita ada mic juga di sini, sorry. Nah ini, halo. Om Yon coba ngomong, saya ngomong lewat dia. Sorry. Halo. Apakah suara saya kedengeran? Enggak. Hah? Enggak. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, jelas. Oh iya. Oke. Nah itu fungsinya kita bisa bercanda ya. Bisa maintenance atau teknisi bisa telepon direct ke printernya bila unit bermasalah. Oke. Di situ ada SIM card-nya berarti? Iya. Oh. SIM card-nya. Jadi kita ini add-on sih sebetulnya, penambahan aja. Penambahan Epson berarti ya? Penambahan dari kita. Dilengkapi juga dengan GPS, terus juga tracking system, terus juga relay shutdown. Ketika misalnya ini kita bisa matiin jarak jauh si printer ini. Kita coba ya, praktekin ya. Cuman kurang satu, Om. Apa tuh? Nggak ada kamar mandi dalam ya? Coba ini kan dalam keadaan nyala ya Om ya? Dalam keadaan nyala. Kita coba matikan power.
Jadi fungsinya sih sebenarnya ini juga kalau misalnya nanti di leasingin, si leasing juga dia bisa kontrol unitnya mereka gitu, karena udah ada built GPS ya. Ketika misalnya bulannya macet, mereka bisa matiin gitu. Jadi bayar dulu baru kita bisa hidupin. Mudah-mudahan berfungsi nih, tapi harusnya berfungsi. Dia proses dulu, nanti nah itu juga ada indikator lem yang fungsinya buat apa namanya, ketika misalnya error, general error, atau dia maintenance box-nya mesti diganti atau apa, itu ada indikatornya sendiri. Nah ini mati. Jadi kita nggak bisa nyalain lagi sebelum kita perintah lagi. Nah ini fungsinya sih sebetulnya saya siapin buat orang-orang yang misalnya nanti kerja sama leasing segala macam. Jadi mereka asetnya bisa tracking. Tujuannya sih ke situ sih sebetulnya. Dan mesin tidak bisa. Saya coba aktifin lagi ya. Ini udah keadaan yang nggak bisa dinyalain lagi mesin. Udah nyala ya. Kita coba SMS lagi. Ini kirim perintah lewat SMS. Ya. 345. Oke. Nah ini semuanya sih add-on sih, add-on yang kita tanam gitu untuk printer si P6000 ini agar ya menarik lah gitu tujuannya. Dia menggunakan precision core, headnya itu apa ya 5,3 pikoliter dia. Oh, lebih gede dari 1800 ya? Iya betul. Ini bisa dinyalain lagi ya. Nah ini udah nyala lagi. Jadi ada fungsi add-on yang kita tambahkan. Oke, sekarang kita mau pasang bahannya. Ini pakai roll holder original ya? Original, oke. Roll holder original Epson P6000. Ini lagi pasang pet film DTF. Ada menu buat tiketnya ya? Oke, ini lagi loading di Acrorip. Pakai Acrorip 10. Lagi loading. Ini ada masih ada di sini. Mereka dari Limbo seberang Gambir. Kebetulan. Oke, udah mulai cetak. Nah, kita lihat suaranya sangat halus, jadi sangat berbeda dengan mesin 60 cm yang dari China. Mesin-mesin DTF yang dari China itu biasanya yang 60 cm sangat berisik. Nah ini yang dari Epson ini yang Shure Color P6000 suaranya sangat halus, hampir nggak kedengaran. Proses cetaknya juga cepat. Speednya berapa, Om Iben? Pakai 140 jadi kalau dia kita perkenalkan mesin yang kita punya 140 kali 720. ya kan mesin apa yang bagus ya kan mesin Semeter berapa menit ya? kalau
secara ini sih sebetulnya sih 6 meter persegi ya per jam ya. Oh, 6 meter persegi per jam, oke. Tapi itu meter persegi, tapi kalau misalnya 60 kali itu mungkin bisa lebih. Kalau dihitungnya 60 kali Ya. meter. Aha. Oke. Cepet juga nih. Kita bisa lihat speed keluarnya. Hasil pekat. Nah ini keren banget. Hah? Kayak beda deh. Mungkin manual saja berdua chatnya. Nah kalau pakan kan jelas kalau media rotari punya. Jadi manualnya Gak apa-apa, di film tadi kayaknya. Oh yang ini ya? Ini satu level lagi ya. Hasil pekat. Cuma yang lagi kita pakai ini nggak dipasang dryer. Kalau tenaga Kalau yang sebelah ini dipasang dryer. tidak produksi trading ya, jadi trading apa barang-barangnya mereka jual gitu. Nah, makanya itu dia kalau kita bicara apa PKL terus terang aja, entah ke suppliernya yang jual mesin, bahkan termasuk ke pemakai mesin sekalipun, walaupun itu peluangnya lebih besar, tetapi kan tetap daya serapnya nggak banyak. In case dia mau terima, biasanya ditutup Lalu 28. Iya. Putih 28. lempar kemana? Pertama yang pertama bener mau diapain? Terus lu mau dikasih ke siapa di dalam ruang produksinya dia? Paling bener kasih operator. Oke, udah selesai. Udah ada keluaran yang udah. Speednya bagus, cepat. Hasil juga pekat. Operator terima luar lebih. Apa ini kan? Oke, bisa dilihat. Wow, hasil fotonya real banget. Warnanya cerah. Silakan tambah aja dulu nggak apa-apa. Ada yang masih belum makan tuh kan? Oke, kita kasih powder, kita oven. Oke, karena kita tadi print yang di mesinnya nggak dipasang dryer, ini kita kasih powdernya manual. Masa depan. Tuh, salah satunya Pak. Ya, kebetulan saya sedang, pertama sih sedang mempelajarinya pertama. Terus kedua kebetulan saya kenal sama yang punya itu Mbak Giri Farm. Giri Farm. Ada di Curug tempat kita. Nah, jauh Pak. Oke, habis itu kita oven. Apa yang lo belum tahu, lo tanyain gitu. Oke, sekarang kita masukkan ke dryer. Cukup sering. Ya, tentu. Ya, bilang tiap rutin seperti itu tidak. Jadi saya memang hanya pegang pelatihannya saja atas nama Jelipam. Jadi kalau saya Jelipam diminta bikin pelatihan, bisa saya tanya. Gitu. Oke, sambil nunggu saya pause dulu. Bisa. Oke, udah matang, udah selesai. Nah, bisa ditarik keluar, lihat hasilnya glossy, lumer merata. Oke, mantap. Kacaunya dunia persilatan. Iya. Oh iya, keren, glossy-nya keren. Oke, kita tinggal press ke kaos. Kalau bisa berfoto. Oke, kita mau press di bahan apa nih Mas? Sponbon. Bahan sponbon. Nah, sudah ngomong-ngomong, saya kasih lihat mesin. Apa dari sini? Kita sering pasar kan kita sering senang. Dari situ. Suhu 100 derajat Celcius ya? 20 detik. Jadi suhunya agak rendah karena sponbon gampang meleleh. Oke, rapi. Tunggu agak dingin, baru kita cabut. Ada pelatihan rutin kalau pandemi ini kan jalan masuk online di Jakarta yang paling semua tiga kali belajarnya buat terakhir itu jadi yang Oke, keren hasilnya. Warnanya hitamnya juga bagus, pekat, merah nyala. Ini press sekali lagi. Oke, udah press sekali lagi. ya itu mulai ada permasalahan yang seperti ada gitu. Kalau pertama kali namanya 5 detik. ini orang tuh yang kecuali ada hal-hal yang krusial apa di perubahan
Oke, jadi. Kalau itu sudah jalan, setelah cakoin. Nah, tapi berikutnya pelabuhan itu baru mulai. Oke, mantap. Oke. Sorry, 1000 plastik. Oke, sudah selesai review DTF P6000-nya sama Om Iben. Om Iben, terima kasih atas Siap. kesempatannya. Siap. Jadi yang mau lihat lebih jelas bisa kunjungi channel YouTube DAG Printer ya Om Iben. Iya, DAG Printer. Oke, DAG Printer. Nanti kita juga kan masih buka workshop dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Nanti bisa tes-tes cetak juga di sini. Oke, nah ini sekarang tanggal 1 saya edit, langsung saya upload nanti malam. Nah, teman-teman yang penasaran dengan printernya, ini printernya, bisa datang, masih berlangsung pamerannya. Iya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you. Bye.